Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam belajar matematika kelas 12. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah statistika mengenai rata-rata tunggal dan rata-rata berkelompok. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, setelah belajar ini diharapkan siswa bisa menentukan rata-rata tunggal, siswa bisa menentukan rata-rata data berkelompok. Sekarang kita akan membahas tentang rata-rata tunggal yang sebenarnya juga sudah kalian pelajari dulu ketika kalian belajar di bangku SMP. Misalkan suatu kumpulan data terdiri dari X1, X2, X3 sampai Xn, maka rata-ratanya menjadi X1 tambah X2 tambah X3 tambah seterusnya sampai Xn dibagi N sebanyak data. Kita lihat contoh soalnya. Tentukanlah rata-rata hitung dari data 3, 5, 3, 6, 8, 5, 7, 4, 9, dan 10. Maka untuk menentukan rata-ratanya, kalian boleh mengurutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil menjadi yang terbesar, atau dari yang terbesar menjadi data yang terkecil. Nah, kalau kalian tidak mau mengurutkan juga tidak masalah, kita langsung menjumlahkan data-data yang diberikan. 3 tambah 5 tambah 3 tambah 6 dan seterusnya dibagi dengan 10. Maka jumlah yang di atas, jumlah pembilang itu sama dengan 60, dibagi dengan 10, hasilnya sama dengan 6. Kemudian data tunggal ini terkadang juga diberikan dalam bentuk kumpulan data. Misalkan data yang jumlahnya X1 itu terdiri dari F1 data. Data X2 itu terdiri dari F2 banyak data. Data yang ketiga terdiri dari F3 banyaknya data, dan seterusnya. Maka rata-ratanya menjadi F1 X1 ditambah F2 X2 ditambah X3 X3 dan seterusnya sampai Fn kali Xn per F1 tambah F2 tambah F3 sampai tambah Fn. Kita lihat contoh soalnya. 4 kelompok siswa yang terdiri dari 5, 8, 10, dan 17 orang siswa menyumbangkan uang kepada korban bencana alam. Rata-rata sumbangan mereka masing-masing kelompok adalah Rp4.000 untuk siswa yang terdiri dari 5 orang, Rp2.500 untuk siswa yang terdiri dari 8 orang, Rp2.000 untuk siswa yang terdiri dari 10 orang, dan Rp1.000 untuk siswa yang terdiri dari 17 orang. Nah, untuk menjawabnya, maka kita misalkan F1-nya 5 dan X1-nya 4.000, F2-nya 8, X2-nya 2.500, F3-nya 10, X3 sama dengan 2.000, F4-nya 17, dan X4 1.000. Kita substitusikan ke dalam rumus rata-rata. Maka menjadi 4 kali Rp4.000 ditambah 8 kali 2.500 ditambah 10 kali 2.000 ditambah 17 kali 1.000 dibagi dengan jumlah siswa masing-masing. Nah, dari pembilang kita dapatkan 2.000 tambah 2.000 tambah 2.000 tambah 17.000 menjadi 77.000 dibagi 40. Sama dengan 1.925. Jadi rata-rata sumbangan seluruh siswa itu adalah Rp1.925. Kita lanjutkan dengan data berkelompok. Untuk menentukan rata-rata data berkelompok, kita bisa memilih menggunakan beberapa cara. Tapi di sini Ibu akan menjelaskan hanya 2 cara saja. Untuk data berkelompok, kita sebelumnya sudah belajar mengolah data mentah menjadi data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.
Nah, Ibu contohkan suatu tabel distribusi frekuensi data tinggi badan 40 orang siswa. Siswa yang memiliki tinggi badan 146 sampai 150 itu ada 1 orang, dia memiliki tinggi badan 151 sampai 153 itu 55 ada 3 orang dan seterusnya. Nah, kita lihat rumus rata-rata yang pertama yaitu sigma fx per sigma f atau sigma fx per n. Jadi sigma fx ini bisa juga kita simpulkan dengan n. F adalah frekuensi, sedangkan x adalah titik tengah data. Jadi kita harus mencari titik tengah dan masing-masing kelas frekuensi ini. Kelas frekuensi yang pertama antara 146 sampai 150 itu titik tengahnya adalah 158. Kelas yang kedua 151 sampai 155 itu titik tengahnya sama dengan 153. 156 sampai 150 titik tengahnya adalah 158 dan seterusnya kita cari titik tengah masing-masing kelas. Setelah kita tentukan titik tengah masing-masing kelas, maka kita mengisi kolom F kali X, artinya frekuensi dikalikan dengan titik tengah data. 1 dikali 148 adalah 148. 3 dikali 153 menjadi 459. 8 kali 159 menjadi 1264 dan seterusnya. Setelah kita cari perkalian antara fx, maka kita jumlahkan seluruh perkalian fx di setiap kelas ini. Nah, jumlahnya menjadi 6.585. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus rata-rata, yaitu sigma fx per sigma f. Sigma fx adalah 6.585 dan sigma f-nya 40. Maka rata-rata yang kita dapatkan 164,625. Dengan menggunakan cara pertama ini, kita harus mencari titik tengah semua data dan harus mengalihkannya dengan frekuensi masing-masing. Baru dijumlahkan. Nah, cara ini mempunyai risiko yang cukup besar karena kita harus mengalihkan angka-angka yang besar dan juga menjumlahkan. Belum lagi nanti jika titik tengahnya dalam bilangan berkoma. Jika panjang kelas ini adalah bilangan genap, contohnya panjang kelasnya 6. Tengah-tengah antara 6 buah angka adalah pertengahan antara 2 angka yang di tengah-tengah. Maka dia nanti titik tengahnya berkoma yaitu koma 5. Maka jika kita mencari f kali x, kemungkinan salahnya itu cukup besar kecuali kalian memang betul-betul teliti. Untuk itu kita bisa menggunakan pilihan cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan rumus rata-rata sama dengan rata-rata sementara, ditambah sigma FU per sigma F kali I. U adalah suatu pengkodean. Nah, kita lihat contohnya. Jika diberikan data tabel frekuensi kumulatif, maka langkah pengerjaan kita pertama adalah pilihlah frekuensi yang terbesar atau kelas yang berada di tengah-tengah. Letakkan U sama dengan 0 dan rata-ratanya menjadi rata-rata sementara. Kita lihat di sini frekuensi kita yang terbesar adalah 10. Kemudian yang tengah-tengah di sini ada 3 data. Di bawah juga ada 3 kelas. Maka 10 adalah yang tengah-tengah. Maka U-nya menjadi 0 dan titik tengahnya menjadi rata-rata sementara. Sedangkan titik tengah yang kelas yang lain tidak perlu kita cari. Hanya kita perlukan titik tengah yang menjadi rata-rata sementara. Kemudian langkah berikutnya, untuk kolom U,
ke atas dikurangi 1 dan ke bawah ditambah 1. Kita lihat, yang pertama kolom U-nya ini 0, 0 dikurangi 1 jadi min 1, min 1 dikurang 1 jadi min 2, dikurang 1 jadi min 3. Kemudian untuk ke bawah maka ditambah 1. 0 tambah 1, 1, ditambah 1, 2, ditambah 1 lagi 3. Kemudian kita cari kolom F kali U. Kita kalikan antara F dengan U. 1 kali min 3 sama dengan min 3, 2 kali min 2 sama dengan min 6, 8 kali min 1 sama dengan min 8, dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan kolom F kali U. Dapatlah jumlahnya sama dengan 13. Kemudian kita cari I, panjang interval kelas sama dengan 5. Caranya kita boleh mengambil salah satu dari kelas yang ada. Misalnya kelas pertama. Dari 146 sampai 150. Berarti data yang ada adalah 146, 147, 148, 149, 150. Nah, ini semua ada 5 buah. Ya, maka I-nya 5. Setelah itu kita substitusikan ke dalam rumus rata-rata berkelompok. Rata-rata sementaranya sama dengan 163, sigma FU sama dengan 13, sigma F sama dengan 4, dan I-nya sama dengan 5. Kita selesaikan. 13 bagi 40 dikali 5 sama dengan 1,625 dan jumlahnya menjadi 164,625. Nah, hasil ini sama persis dengan hasil kalau kita menggunakan cara pertama. Silahkan kalian pilih cara mana yang terbaik menurut kalian yang membuat kalian bisa mengerjakan lebih teliti. Demikianlah pembahasan kita pada kali ini. Semoga pelajaran yang Ibu sampaikan bisa kalian mengerti. Tetap belajar dan selalu semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.